Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Irin Salistiani. Saya biasa dipanggil Irin. Saat ini merupakan mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Saya ucapkan selamat datang di Laboratorium Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar di ruangan konseling 313. Sebelumnya mungkin saya mempersilakan Anda terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kanisa Cahyarabani. Saya biasa dipanggil Kanisa. Saya juga merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2022. Oke, baik. Bagaimana nih kabarnya Kanisa hari ini? Alhamdulillah sekarang sehat. Tapi nanti kayaknya setelah ini mau pergi kontrol ke rumah sakit. Karena kenapa tuh mau kontrol? Kebetulan kemarin sempat kena musibah, kecelakaan, dan tangan kanan saya patah. Jadi setiap bulan pasti kontrol ke rumah sakit. Semoga segera membaik ya Kanisa. Ya, Oke, baik. Kalau boleh tahu nih Kanisa, sebelumnya mungkin apa sih tujuannya Kanisa datang ke sini hari ini? Jadi tujuan saya datang ke sini itu ingin berbagi cerita kepada saudari Irin. Jadi yang saya rasakan akhir-akhir ini tuh kayak saya merasa diri saya ini kurang berharga. Kayak akhir-akhir ini banyak sekali yang menjadi pikiran yang membebani pikiran saya akhir-akhir ini, kayak semua hal-hal yang saya lakukan itu saya rasa kayak merasa kayak tidak ada gunanya begitu. Walaupun sebenarnya itu tidak begitu, jadi mungkin ada, tapi tidak tahu. Oke, baik. Sejak kapan sih Kanisa merasakan perasaan kurang berharga ini? Kalau merasa kurang berharga ini sih kayak dari pertengahan awal semester 4 ini, kayak saya merasa akhir-akhir kayak susah sekali untuk tahu juga sebenarnya apa yang kurasa. Susah sekali Kak definisikan sebenarnya apa yang kurasakan, sampai itu kayak merasa Kak kayak tidak ada sekali perasaanku, kayak mati rasa begitu, kayak tidak tahu Kak sebenarnya ini kenapa Kak, sebenarnya apa yang kasih begini Kak, kayak jadi kayak merasa aja kayak betul-betul tidak berguna begitu. Oke, baik. Kenapa Kanisa merasa bahwa diri Kanisa tidak berharga? Kalau kasih merasa Kak tidak berharga akhir-akhir ini, mungkin kayak nggak tahu juga sih apa penyebabnya, tapi kayak semua hal-hal yang kulakukan itu kayak selalu Kak menyalahkan diri begitu. Kayak bagaimana nih, selalu Kak merasa kayak contoh ini dari tugas-tugasku tuh, kayak sadar aja dengan semua deadline-nya, sadar aja dengan semua keharusanku untuk kerjakan nih, tapi itu sering Kak kayak tidak peduli aja, kayak walaupun sebenarnya sadar aja bahwa itu memang kewajibanku sebagai mahasiswa tuh, tapi kayak betul-betul kayak akhir-akhir ini tuh kayak merasa kayak tidak tahu ini burnout atau apa, kayak tapi merasa kayak malas sekali Kak, kayak betul-betul kayak nggak mau kak kerja, kayak walaupun sebenarnya sadar aja begitu, kayak tapi tetap aja menjalani hari-hariku, tapi kayak tetap aja pergi kuliah, tapi begitu kayak kalau tugas tuh malas sekali Kak kerja, baru kayak bukan cuma tugas di lingkungan akademik begitu, tapi kayak tugas-tugasku juga di rumah, kayak seperti membersihkan, kayak mencuci, itu juga kayak kadang ku terbengkalai semua gitu. Oke, baik. Nina kan tadi bilang kalau Nina merasa seperti menyalahkan diri gitu.
lantas kenapa Nina tidak peduli gitu dengan situasi yang atau mungkin tanggung jawab Nina gitu. Nah itu juga yang selama ini saya pikirkan sebenarnya ini saya kenapa, karena betul-betul saya bingung dengan diriku sendiri, kayak udah tahu juga kenapa bisa, saya tahu bagaimana tanggung jawabku, saya tahu apa yang harus kulakukan, tapi betul-betul saya tidak tahu kenapa begitu. Saya juga bingung, saya sebenarnya kenapa, kayak atau cuman memang akhir-akhir ini kayak dari segi pertemanan sama dari keluarga itu memang pasti ada beberapa masalah-masalah pasti yang timbul, tapi saya tidak tahu kalau memang atau itu yang menjadi alasan saya yang begitu. Oke, kalau boleh tahu untuk permasalahan di keluarga itu sebenarnya apa sih yang mungkin mengganggu Nina sampai Nina mungkin merasa tidak berharga atau mungkin menyalahkan diri gitu? Kalau dari keluarga sebenarnya orang tuaku sebenarnya baik, dari perilakunya orang tuaku ke saya itu sebenarnya baik sekali kayak keluargaku, cuman memang keluargaku akhir-akhir ini itu berada di kayak di masalah ekonomi yang sulit lah. Kayak kebetulan itu kemarin kan habis pemilu dan bapakku habis ikut itulah terus, jadi dan ternyata bapakku tidak naik, dan itu kan mengeluarkan uang yang sangat-sangat banyak. Jadi itu kayak kulihat orang tuaku tuh kayak kasihan aja, kayak dia selalu pikirkan soal itu, kayak walaupun sebenarnya selalu jadi kayak di dalam kamar kah yang kayak mereka bicarakan soal itu, tapi kayak masih terbawa sampai sekarang gitu. Jadi dan terkadang itu kayak ku dengar, jadi kayak merasa kayak saya ini merasa beban begitu, baru kayak merasa kayak dari sekali guna-guna aku sebagai anak begitu ya, baru kayak dengan semua itu yang kayak aku dengar-dengar dari ceritanya orang tua aku, jadi kayak berat sekali begitu, kayak ya Allah berat sekali ini nih yang merasakan orang tua aku, apalagi mama aku kayak suka sekali berlarut-larut begitu. Walaupun itu kayak baru saja kayak ada gitu, kayak baru saja untuk bawa semuanya itu kayak baik-baik, tapi ternyata kayak malah saya itu merasa tidak ada maknanya yang semua yang kukerjakan. Nah itu tidak tahu kenapa sih. Oke, baik, itu yang membuat Nina merasa tidak berharga gitu. Oke, baik. Nah boleh mungkin Nina ceritakan bagaimana hubungan Nina dengan ibu dari Nina? Sebenarnya kalau hubunganku dengan ibuku atau mamaku itu tidak terlalu dekat begitu. Dari kecil memang saya tidak terlalu dekat sama mamaku, saya lebih dekat sama bapakku, karena memang kayak dari kecil itu kan kayak orang tua aku memang orang yang kayak dari kecil saya itu sibuk. Pas kecil itu kayak saya selalu dititipkan kalau bukan sama nenekku atau sama sahabatnya mamaku, karena kayak dari kecil itu memang orang tua aku selalu keluar kota begitu, dan memang sibuk begitu, jadi kayak selalu kan dititipkan di nenekku atau di sahabatnya mamaku atau tanteku begitu. Nah jadi itu tuh kayak memang kalau sama mamaku itu tidak dekat, apalagi pas SMP kan saya boarding school lagi, jadi kayak memang jarang ketemu lagi sama orang tuaku begitu. Dan nggak tahu kalau sama mamaku itu kayak gengsi sih bawaannya, jadi kayak tapi semenjak saya kuliah tuh mulai ini ada kayak bondingku sama mamaku, kayak dia selalu mulai kayak bertanya bagaimana bagaimana kuliahmu, kayak mulai nih mendekatkan diri juga, jadi kayak saya juga mulai sedikit perlahan-perlahan untuk terbuka sama mama. Tapi masih ada perasaan gengsi tadi tidak yang kalau perasaan gengsi itu jelas masih sih, karena betul-betul kayak ini kan kayak sudah bertahun-tahun nih, jadi kayak
masih terkadang itu kayak bilang ih kayak aneh sekali saya rasa begitu, tapi tetap dia berusaha untuk kalau misalnya dia bertanya saya jawab juga, tapi tidak pernah Kak untuk kalau saya yang cerita duluan ke dia, pasti ditanya dulu. Oke, baik. Nah, apa sih perasaan Nina dengan hubungan Nina dengan Kanisa, dengan ibunya? Bagaimana perasaannya? Kalau perasaanku kalau perasaanku tentu sebenarnya saya sayang di ibuku, pasti seorang anak pasti sayang di ibunya, tapi kayak itu tadi kayak betul-betul saya masih gengsi begitu, bahkan itu kayak minta uang itu tidak berani Kak sama dia, kayak pasti selalu sama bapakku, kayak kecuali memang kalau dia yang langsung kasih Kak, kayak intinya perasaanku itu kayak nggak tahu ya sih sebenarnya bagaimana caraku juga utarakan ke dia bagaimana apa yang kurasakan, kayak jarang untuk perlihatkan sisi-sisi lainku, tapi itu kemarin sempat kayak udah tau kayak merasa aja banyak sekali pikiranku, terus kayak kebetulan di situ di rumah ada orang tuaku, dan itu hari kayak di kamar itu saya menangis kayak kayak tiba-tiba kepikiran di banyak, terus menangis karena memang sering menangis kayak tiba-tiba begitu, terus tiba-tiba ini ibuku masuk ke kamar kayak bilang ndak kuliah kan, kayak itu kayak betul-betul saya ndak balik ke pintu, kayak tetap di ke belakang langsung bilang tidak, langsung gitu tuh kayak ndak nanti tapi kayaknya nanti mau pergi wawancara, kayak betul-betul kayak di situ kayak merasa aja bersalah dengan sifatku yang begitu, tapi tetap begitu berperilaku begitu, jadi kayak ndak tahu kan gimana sih sebenarnya. Tadi kan Nina sempat mention kalau Nina menangis gitu ya, karena banyak pikiran dan lain sebagainya. Apa sih yang mengganggu pikiran Nina waktu itu sehingga Nina sampai menangis gitu? Pada saat itu kebetulan kayak ada masalah dengan salah satu teman saya, jadi kayak di sini kayak saya mendengarkan cerita dari teman saya yang lain, bahwa teman saya ini kayak menceritakan saya, jadi kayak dan sebenarnya di situasi itu kayak merasa aja saya yang sebenarnya yang korban, kayak bukan korban sih, kayak saya yang dirugikan begitu, tapi teman saya ini kalau pas dia cerita sama temanku itu kayak seakan-akan saya yang jahat begitu, kayak seakan-akan saya yang jahati dia, padahal menurutku dia yang jahat sama saya karena saya yang dirugikan begitu. Oke, kenapa Nina bilang teman Nina jahat? Karena kayak dia semacam apa nih, nggak tahu sih itu playing victim atau bagaimana. Itu cuman kayak dia kayak bilang dia jadi itu masalahnya kan masalah tugas, kayak saya berpasangan sama dia, tapi itu kan kalau tugas begitu kan kita harus kerja sama-sama toh, tapi dia itu suka hilang-hilangan kayak jadi terus saya orangnya itu ndak enakan, kayak kalau kau minta tugas jadi kayak kalau misalnya kan biasanya pas awal-awal dia selalu dibilang kayak apa yang bisa kubantu, apa mau kubantukan, itu kayak begitu Ji, jadi saya kasih Ji apa yang harus dia kerjakan. Nah tapi semakin akhir-akhir itu semakin kayak menghilang, betul-betul menghilang, kayak nggak tahu kemana. Terus itu malam saya tunggui chatnya, betul-betul saya tunggui karena kayak saya tidak chat dia duluan karena saya merasa kayak kenapa harus saya yang chat, kau yang butuh begitu, kayak jadi itu malam saya lihat story-nya ternyata dia pergi jalan Ji, sedangkan saya kerja tugas, kayak ini tugas kita sama-sama loh, terus tapi kenapa kau pergi jalan begitu, kayak baru tidak, dia betul-betul sama sekali tidak kabari Kak, betul-betul kayak sampai tengah malam kayak itu tunggui, kayak tidak ada, jadi kayak
Terus nah itu hari terus kan dia chat kak, memang kayak itu. Setelah besoknya dia chat kak bilang apa yang bisa aku bantu, apa yang dia bisa bantu, sedangkan sudah selesai nih begitu. Jadi kayak bingung kak mau balas apa begitu. Jadi saya betul-betul diam ji, kayak memilih kak untuk tidak balas chatnya karena kayak kesel mak, kayak nggak tahu, mungkin kalau saya kesel mungkin begitu ji, kayak kuliah mami, kayak nggak tahu juga bagaimana harus kak bagaimana begitu. Jadi kayak itu pas dia chat begitu saya tidak aku balas nih. Jadi pas malamnya dia say sorry, kayak tapi kayak betul-betul kesel mah, di titik lagi capek-capekku, di titik lagi kayak itu yang kayak merasa kak memang lagi tidak baik-baik saja, kayak merasa tidak berharga. Jadi terus dia datang dia berperilaku begitu, jadi kayak capek mah begitu. Jadi makanya betul-betul memutuskan kak untuk tidak balas sama sekali chatnya. Terus jadi kayak terus minta juga kayak saran-saran sama temanku, kayak harus kak bagaimana. Dan kayak sekitarku juga kayak bilang iya tidak apa-apa Jin, tidak apa-apa Ji kalau memang itu yang harus kayak memang tidak perlu juga balas, kan dia juga yang salah begitu. Oke, baik. Apa sih perasaan Nina diperlakukan seperti itu? Pasti capek sih, kayak kesel gitu. Betul-betul merasa kak kayak kau kuliah loh kak, kayak kau yang butuh sebenarnya ini, kayak kenapa ndak mau kerja begitu. Nah sedangkan ini kayak kau sama orang lain, jadi kayak harus kau tahu tanggung jawabmu. Jadi kayak betul-betul saya kesel, kayak sedih, betul-betul kayak di lain sisi kayak itu karena capek mah, jadi kayak sedih juga bawaanku, kayak ya Allah kenapa begini sekali. Padahal kayak menurutku ini juga temanku, kayak bukan yang kayak teman yang kayak tidak teman begitu, kayak bukan di teman, kayak menurutku ini temanku ini maksudku teman yang baik ji, tapi tidak expect kak bakal jadi begini begitu. Kayak dia tiba-tiba kayak tidak expect kak gara-gara pertugasan itu tiba-tiba tidak baik kak sama dia kayak gitu. Jadi baik. Tadi kan Nina sempat mention kalau misalnya Nina itu orangnya tidak enakan begitu ya. Menurut Nina apa sih yang membuat Nina tidak enakan orangnya gitu? Apalagi diperlakukan seperti itu gitu. Kalau kenapa merasa yang saya tidak enakan itu karena kayak merasa kak harus kak bisa apa yang kayak anggapnya orang minta tolong ke saya itu kayak selalu iya kan, betul-betul walaupun itu mungkin susah kak atau kayak lagi tidak bisa kak, tapi pasti kuusahakan sekali, kayak pokoknya cari kak cara untuk penuhi ekspektasinya itu orang, kayak penuhi kayak tidak tahu. Karena mungkin kayak pas kan itu pas SMP saya boarding kok, saya tinggal asrama, jadi kayak kehidupanku itu sama 24/7 itu sama teman-teman di asrama. Jadi dulu itu di asrama kayak pernah kak kayak disudutkan begitu. Nah semenjak sudah kak kayak yang disudutkan sama semua temanku, kayak pada saat itu di sisi itu saya tidak tahu apa salahku, terus saya disudutkan begitu. Jadi kayak di situ kayak selalu bertanya-tanya kayak kenapa kak sih, kenapa aku salahku, kenapa nak segini ke orang, padahal kayak selama ini baik aja, kayak betul-betul saya itu kayak bisa kak masuki semua orang, kayak semua kayaknya circle itu aku masuki ji begitu. Nah pas pada sampai titik saya disudutkan kayak sama teman-temanku di situ, kayak betul-betul bingung kak dengan apa salahku begitu. Dan kayak mereka juga kayak udah jelas, kayak saya tanyakan dia bilang kak kenapa kak aku salahku begini, kayak selalu dia bilang kayak pokoknya itu yang jadi inti dari semua alasan itu menurutku itu yang dia bilang kayak selalu kak Beng bercanda berlebihan. Nah terus setelah kejadian itu kayak merasa kak kalau sama kayak dapat kak di kayak pas pindah masuk SMA, kayak betul-betul itu takut kak untuk berteman sama orang, kayak pokoknya
kayak muncul nih semua itu perasaan yang udah enakan gitu, kayak bahkan untuk berteman itu sama orang itu kayak takut sekali kak, karena kayak merasa kak nanti bukan kak teman yang baik untuk dia begini-begini, kayak nanti jahat dia menurutnya. Jadi itu yang pasti kayak dan sampai sekarang itu masih terbawa. Pas masuk kuliah juga itu awal-awal, tapi ternyata alhamdulillah dapat dia teman di perkuliahan dan di SMA itu. Berarti pertemanan Nina di SMA dan di perkuliahan itu cenderung baik lah dibandingkan pada saat SMP. Lantas terus kenapa sih Nina setelah merasakan bahwa pertemanan Nina di perkuliahan dan di SMA itu baik-baik saja, tapi kenapa pada saat kuliah mungkin Nina masih merasa tidak enakan gitu? Saya juga nggak tahu sih kayak kenapa, mungkin kayak terbawa memang dari sana, kayak kayak memang dari dalam diriku jadi begitu, kayak memang nggak enakan kak untuk semua hal, bahkan ke semua orang. Jadi kayak nggak tahu. Mungkin contoh di keluarga seperti apa? Kalau di keluarga itu contohnya kalau saya nggak enakan itu kayak apa nih, kayak kalau misalnya sebenarnya ini kayak capek sekali kak, kayak bahkan itu kalau semisal kerja tugas saya tidak tidur kak, atau kayak sampai subuh, tapi pagi-pagi itu harus kak antar adekku ke sekolah. Jadi kayak kayak sebenarnya nggak mampu sekali mak, mungkin kayak oleng-oleng mak itu bawa motor, tapi kayak harus kak tetap antar adekku ke sekolah, jadi gitu. Walaupun mungkin sebenarnya ada di alternatif lain kayak bisa di naik Grab atau bagaimana, tapi kayak merasa aja itu tugas. Oke, baik. Nah, Kanesa kan tadi sempat mention soal kedekatan dengan orang tua nih. Kalau misalnya dengan ibu itu tidak terlalu dekat karena orang tua sering keluar kota. Tapi kenapa sih Kanisa tadi sebutkan kalau misalnya lebih dekat dengan ayah gitu atau dengan bapak? Kan padahal mereka sama-sama orang tua yang sibuk gitu. Mungkin karena kalau bapakku kayak dia selalu tanyakan kondisiku begitu, kayak dia lebih sering kayak pokoknya saya merasa dia memang kasih perhatian, tapi memang bapakku ini tipe kayak perhatian sekali memang, kayak bahkan sama mamaku itu perhatian sekali, kayak ini kayak kemarin itu kayak pas saya kecelakaan kan dia di Baru tapi saya di Makassar, itu betul-betul kayak perjalanan dari Baru itu ke Makassar kan seharusnya kayak 1 jaman lah, kayak tapi dia pas dengar saya kecelakaan betul-betul itu pas dia tidak ada 30 menit sampai di Makassar. Jadi kayak terbang ini bapakku, kayak betul-betul kayak segercep itu. Dan pada titik itu mamaku di rumah ji, kayak bilang kak kenapa ndak ikut mamaku, kayak tapi berpikir dia bilang kak mungkin karena dia temannya adekku tuh di rumah, cuma baru pas malam itu juga dia kayak dia telepon kak atau bagaimana, dia tanya kayak begitu tuh bicaranya itu sama adekku ji, kayak bilang bagaimana nih, kayak jadi kayak tidak langsung sama saya, jadi kayak merasa. Tapi pas yang di rumah sakit mak itu di situ mak merasa kayak sebenarnya ini mamaku sayang ji, karena betul-betul dia rawat kan di situ posisinya tidak bisa kak apa-apa, betul-betul nggak bisa sama sekali apa-apa, bahkan kayak ya kayak mandi nggak bisa. Jadi kayak betul-betul itu hari kayak pas aku sakit itu kalau bukan mamaku jadi bapakku yang kasih mandi kak, tapi kalau bapakku pasti tetap tertutup begitu. Terus kayak mamaku di itu hari kayak bilang kayak nggak apa-apa ji, nah pas kecil saya juga mandikan kok di situ, kayak buat kayak baru kak di situ kayak merasakan ya Allah, kayak baru kak betul-betul di situ titik kayak merasa kak ini ibu loh, ini kayak baru kak merasakan sosok ibu selama ini, kayak ini kayak gitu. Terus itu nih kalau bapakku karena kayak dia betul-betul selalu tanya ke kondisi, kayak sedikit-sedikit dia telepon lagi kalau dia di Baru tau, kayak pasti selalu juga dia kayak sempatkan naik ke Makassar lihat kak, betul-betul kayak biar itu naik motor PPJ Baru Makassar, kayak
kayak karena untuk lihat sih barang kayak untuk udah mau aja lihat anakku, mau aja ajak makan anakku kayak tak begitu jadi kayak merasa aja dan bisa kan lebih terbuka sama bapakku kayak semua aku cerita aja sama bapak. Oke. Bagaimana sih sebenarnya respon dari orang tua Kanisa nih terhadap mungkin kayak tadi ibu Kanisa sempat lihat Kanisa menangis, terus mungkin juga bicara dengan orang tua, dengan ayah gitu ya. Bagaimana sih respon mereka terhadap Kanisa gitu? Responnya orang tua aku lihat kak akhir-akhir ini itu kayak kemarin itu yang pas saya menangis, saya ingat sekali itu mama aku tuh pas setelah kayak dia tanya kalau saya mau kuliah atau tidak itu pergi terus tidak lama itu datang bapakku itu kayak merasa kak bilang kayaknya mama aku bilang deh sama bapakku bilang lihat ke itu anakmu anu ini gitu jadi itu bapakku datang bilang kenapa kok apa masalahmu gini kayak main capek jago kuliah gitu tau kayak ceritanya kayak langsung baru kayak betul-betul bapakku itu kayak dia berusaha bercandai semua kayak bilang tidak ji ke dunia ji ini santai mau kok jadi kayak itu nih kasih yang kayak kasih ketawa kan apa ya mungkin Moji di bawah santai ini gampang tapi tidak bisa tuh ji kayak pokoknya ada saja kayak jadi kayak walaupun itu mamaku kayak tapi kayak mungkin mamaku agak beda kayak tidak langsung sama saya mungkin kayak melalui perantara tapi sampai ji sebenarnya kayak bahwa dia sebenarnya karena dia sama saya. Berarti memang apa ya kalau dari ayah Nina itu memang berusaha menghibur Nina gitu ya. Oke, baik. Nah Nina setelah bercerita panjang lebar nih memang akhir-akhir ini Nina merasa tidak berharga gitu ya karena mungkin menyalahkan diri karena berbagai macam masalah yang Nina hadapi dari masalah keluarga, masalah pertemanan yang mungkin itu mempengaruhi Nina gitu dari sisi akademik gitu ya. Nah, Nina juga sempat menyalahkan diri gitu ya karena mungkin menjadi beban dari orang tua apalagi dengan mungkin bisa dibilang akibat dari pemilu kemarin gitu ya. Oke, baik. Nah, memang hubungan Nina dengan ibu Nina memang tidak dekat seperti itu, apalagi memang lebih cenderung dekat dengan ayah gitu ya dibandingkan dengan ibu. Itu kalau boleh tahu nih Nina sebelumnya mungkin kan tadi Nina sempat mention kalau lebih dekat dengan nenek gitu ya. Itu kedekatannya seperti apa gitu? Kalau kedekatannya sama nenekku itu betul-betul saya merasa dekat sama nenekku karena kan selalu dititip dan kecil itu selalu dijaga sama nenekku jadi kayak bahkan itu kayak betul-betul kalau misalnya kayak mau sekolah itu kayak mau masuk sekolah pokoknya nenekku semua yang urus kayak dia pergi beli kangkap baju kayak sama-sama pergi di pasar begini kayak bahkan kayak yang sering masak itu nenekku jadi kayak bahkan sampai sekarang pun itu kalau misalnya kayak di Makassar Kato pasti selalu dia yang sediakan kayak dia selalu bertanya bagaimana Ji ada Ji laukmu ada Ji inimu kah semua apa yang kurang kayak selalu dia pokoknya dia tanyakan semua kebutuhanku walaupun sebenarnya itu nenekku termasuk kayak galak sekali kayak kalau mungkin bagi orang lain itu kayak jahat sekali nenekku begitu tapi kayak sebenarnya memang begitu orangnya wataknya kayak keras tapi sebenarnya dia sanji begitu sama cucu-cucunya walaupun kayak tidak langsung begitu kayak ya, terus selalu kayak pasti juga selalu dia telepon bilang di mana kuliah jam berapa pulang kayak begitu. Oke. Apa sih perasaan Nina atas kedekatan Nina dengan nenek Nina? Perasaanku dengan kedekatanku dengan nenekku itu kayak merasa kak kalau udah bisa kebayangkan kalau ada nenekku gitu kayak apa yang terjadi nih kalau misalnya kayak tidak ada nenekku pergi nih kayak bakal ada jika yang kayak urus kak sebegitunya begitu karena kan orang tua aku kayak betul-betul sesibuk itu kayak pasti dia tetapi pasti dia kasih waktunya untuk anaknya tapi yang betul-betul untuk semua kebutuhan itu pasti nenekku semua begitu jadi kayak begitu. Oke, baik Nina. Sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Nina kepada saya untuk bercerita tentang perasaan Nina dan apa yang mengganggu belakangan ini. Saya berharap semoga Nina kedepannya bisa merasa lebih baik lah, apalagi di perkuliahan saya yakin
psikologi itu sangat berat gitu ya, apalagi menuju akhir semester seperti ini. Semoga Nina bisa segera menyelesaikan masalah mungkin dengan keluarga, semoga ekonominya cepat membaik. Lalu untuk permasalahan di pertemanan mungkin segera selesai dan tetap memiliki hubungan yang baik lah dengan orang-orang sekitar. Mungkin seperti itu. Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.